saya Bayi Eka Susilowati dengan NIM E1E022080. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi-materi yang ada di mata kuliah Profesi Kependidikan. Baik, yang pertama itu materi terkait kompetensi guru. Kompetensi guru ialah upaya seorang guru untuk meningkatkan kualitas atau kemampuannya, baik itu di pengetahuan, keterampilan, atau di bidang-bidang lainnya, guna untuk melaksanakan tugasnya sebagai profesionalisme. Terus, materi-materi yang ada di kompetensi guru ini ada tentang materi pedagogik, di mana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Oke, terus contohnya ya seperti guru harus memiliki wawasan dan landasan tentang kependidikan, guru harus merancang kurikulum, guru harus mampu untuk mengelola pembelajaran di dalam kelas gitu. Terus yang kedua yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan lain-lainnya. Contohnya seperti guru harus berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik, guru harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada sesama tenaga kependidikannya. Terus yang ketiga itu kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, di mana perilaku dan sikap seorang guru harus sesuai dengan norma dan adat yang berlaku gitu. Seperti contoh, guru harus bersikap jujur, adil, dan tidak membeda-bedakan antara siswa. Terus guru harus mampu menjadi contoh bagi siswa-siswanya. Terus yang keempat yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru atau pendidik profesional. Dalam melakukan kewenangannya, dalam melakukan pekerjaannya sebagai guru harus profesional, atau guru biasanya dituntut untuk memiliki seperangkat kemampuan yang profesional, yang beraneka ragam, sehingga kemampuan yang beraneka ragam tersebut bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait keterampilan dasar mengajar, di mana keterampilan dasar mengajar ini adalah kemampuan seorang guru untuk bisa mengelola pembelajaran di dalam kelas gitu. Adapun beberapa keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru, yang pertama yaitu bertanya, di mana seorang guru harus memiliki keterampilan bertanya, di mana dia itu harus bertanya kepada peserta didik apakah materi yang dijelaskan oleh gurunya tersebut bisa dipahami atau tidak. Sebaliknya, peserta didik harus memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan yang diberikan oleh gurunya gitu. Terus yang kedua yaitu keterampilan dasar menjelaskan, di mana keterampilan dasar menjelaskan ini harus dimiliki oleh seorang guru, karena yang namanya guru harus bisa menjelaskan di dalam kelas atau di depan murid-muridnya gitu. Terus yang ketiga yaitu keterampilan dasar mengajar memberi penguatan, di mana seorang guru harus memberi penguatan atau dorongan atau motivasi kepada seorang murid agar murid tersebut bisa memberikan sikap atau perilaku yang positif terhadap pembelajarannya tersebut gitu. Terus yang keempat itu keterampilan dasar mengajar diskusi kecil, di mana seorang guru harus menciptakan diskusi kecil di dalam kelas, di mana diskusi kecil ini terdiri dari beberapa peserta didik atau siswa yang ditugaskan untuk mencari sesuatu atau memecahkan masalah gitu. Terus yang kelima yaitu mengelola kelas, di mana seorang guru bisa mengelola kelas dengan baik, yaitu dengan ketika seorang murid berkelahi, guru tersebut harus mengelola kelas agar kelas tersebut berjalan dengan baik gitu. Terus yang keenam yaitu mengadakan variasi, di mana mengadakan variasi itu yaitu keterampilan yang dimana guru harus mengadakan beberapa variasi dalam mengajar gitu. Tidak hanya dalam satu strategi atau satu metode yang digunakan oleh guru, tetapi
guru harus menggunakan beberapa variasi metode atau strategi lainnya. Terus yaitu yang terakhir yaitu keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran, di mana seorang guru harus bisa membuka dan menutup pembelajaran, di mana guru bisa membuka dengan mengucapkan salam atau menyapa peserta didik lainnya. Terus guru juga bisa menutup pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu sertifikasi guru, di mana sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional. Terus di mana materi dalam sertifikasi guru yaitu tujuan dan manfaat sertifikasi. Tujuan sertifikasi guru yang pertama, menentukan kelayakan guru sebagai penyalur atau pemberi pembelajaran untuk memenuhi tanggung jawab yang dipegangnya gitu. Terus tujuan yang kedua yaitu meningkatkan prosedur atau kualitas tenaga kependidikan. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan harkat dan martabat seorang guru dalam proses mengajarnya. Kedua yaitu dasar pelaksanaannya. Dasar pelaksanaan dari sertifikasi guru ini ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjelaskan bahwa guru harus memiliki sertifikasi guru karena guru juga bisa mengembangkan kemampuan akademiknya atau kemampuan lainnya gitu. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ini sudah jelas aturan-aturan yang harus dilakukan oleh guru gitu. Yang ketiga yaitu persyaratan sertifikasi, di mana syarat-syarat untuk melakukan sertifikasi guru itu yang pertama, memiliki nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Terus yang kedua, memiliki kualitas akademik sarjana, yaitu minimal ya untuk melakukan sertifikasi guru ini guru harus memiliki ijazah sarjana gitu. Terus yang ketiga, guru bukan PNS, yaitu maksudnya di sini guru bukan PNS ini yaitu guru tersebut masih honorer atau baru selesai menempuh pendidikan sarjana. Terus yang keempat itu kualifikasi akademik guru sesuai dengan bidang studi yang diampuh di jurusannya gitu. Terus yang kelima, memiliki rasa kerja sebagai guru memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 58 tahun. Baik, materi selanjutnya yaitu organisasi profesi guru, di mana pengertian organisasi profesi guru ialah wadah yang berfungsi sebagai penampungan atau penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seorang guru yang berkaitan dengan pendidikan. Biasanya diselesaikan secara bersama-sama oleh anggota-anggota dari organisasi tersebut. Terus bagian dari organisasi profesi guru yang pertama, tujuan. Memiliki tujuan yang pertama, mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992 pasal 61. Ada 5 misi dan tujuan dalam organisasi kependidikan. Yang pertama, meningkatkan atau mengembangkan karir. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan. Terus yang ketiga, meningkatkan kewenangan profesional. Terus yang keempat, meningkatkan harkat dan martabatnya. Dan yang kelima yaitu mensejahterakan seluruh tenaga kependidikan. Terus yang kedua yaitu macam-macam organisasi, di mana macam-macam organisasi ini sangat banyak ya teman-teman. Perlu kita ketahui macam-macam organisasi ini. Yang pertama itu seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, di mana PGRI ini merupakan salah satu organisasi yang ada di Indonesia yang memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Salah satunya yaitu menjaga, melindungi atau mengembangkan, di mana
tujuan dari organisasi PGRI ini ialah untuk mewadahi seluruh guru-guru yang ada di Indonesia dengan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dia miliki gitu. Terus organisasi yang kedua yaitu ini, dan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Terus yang ketiga yaitu IGI atau Ikatan Guru Indonesia, di mana IGI adalah organisasi pendidikan guru yang diinisiasikan sejak tahun 2000, di mana IGI merupakan organisasi profesi guru yang anggotanya dari kalangan guru dosen. Organisasi ini resmi dibentuk pada tanggal 26 November 2009 gitu. Terus itu saja ya teman-teman yang saya jelaskan terkait macam-macam organisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fungsi dari organisasi, di mana ada dua fungsi dari organisasi. Yang pertama, fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesionalan. Motif dari fungsi pemersatu ini ialah begitu variasi ya, begitu banyak, seperti misalnya motif sosial, motif politik, ekonomi, dan kultural. Baik, saya akan melanjutkan terkait fungsi dari peningkatan kemampuan, di mana fungsi ini ialah peningkatan kemampuan profesi, di mana guru harus meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya terkait pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas gitu ya nanti. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait supervisi pendidikan, di mana pengertian dari supervisi pendidikan ialah usaha atau kegiatan pelatihan yang terencana dengan tujuan membantu guru atau staf-staf yang ada di sekolah dalam melakukan pekerjaannya secara efektif. Yang pertama, tujuan dan sasaran, di mana tujuan dalam supervisi ini ialah untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas yang ada di setiap sekolah atau kemampuan yang ada di setiap guru gitu. Terus sedangkan sasaran supervisi ialah situasi belajar mengajar yang ada di instansi atau sekolah yang ada di Indonesia gitu. Terus yang kedua yaitu fungsi dari supervisi, di mana fungsi dari supervisi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kemampuan setiap guru dalam melakukan pekerjaannya. Terus yang kedua yaitu mempelajari situasi yang kurang efektif yang dilakukan di dalam kelas, seperti misalnya kayak supervisi yang di setting ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu teknik-teknik dari supervisi. Yang pertama, teknik supervisi individual, di mana teknik ini dalam pelaksanaannya supervisi yang diberikan kepada guru mempunyai masalah khusus dan tertentu yang bersifat perorangan gitu. Teknik yang kedua yaitu teknik supervisi kelompok, di mana teknik ini yaitu suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih, di mana contoh-contohnya itu seperti rapat guru, terus kerjasama antar guru dan kepala sekolah, dan lain-lain gitu. Terus yang keempat yaitu peran supervisi. Peran supervisi ini adalah mengkoordinasi kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang kedua yaitu pemimpin kelompok, di mana pemimpin dari kelompok tersebut ialah gurunya. Jadi peran supervisi ini yaitu sebagai leader atau pemimpin sebuah kelompok. Supervisor dapat memimpin sejumlah staf guru atau kepala sekolah. Terus yang ketiga yaitu sebagai evaluator atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam pengerjaan pengamatannya tersebut gitu. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir tentang kualifikasi dan pembinaan guru. Kita mulai dari pengertian kualifikasi ya. Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan. Kualifikasi guru mendukung terciptanya kemampuan guru dalam mengkoordinasi atau menerapkan
pembelajaran yang efektif gitu. Terus materi-materi yang ada di kualifikasi dan pembinaan guru, yang pertama kualifikasi akademik, di mana berdasarkan standar pendidik dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kualifikasi akademik berdasarkan standar pendidik dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kualifikasi kegiatan belajar mengajar atau KBM adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Selanjutnya yaitu materi terkait pembinaan guru, di mana pembinaan guru ini ialah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui beberapa pembinaan atau beberapa bantuan pembinaan. Yang pertama yaitu guru idealnya adalah guru yang secara terus-menerus dapat mengembangkan kompetensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Itu saja ya teman-teman terkait apa yang saya jelaskan terkait materi-materi yang ada di mata kuliah profesi kependidikan. Sekian dari saya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.